Selamat pagi adik-adik. Pagi. Kayaknya kurang keras ya kak. Iya. Sekali lagi ya. Selamat pagi. Pagi. Satu kali lagi. Harus lebih keras, lebih semangat. Yuk sambil ngomong selamat pagi sambil bangkit berdiri ya. Aku tanya lagi ya. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi kakak. Yuk adik-adik, kita udah bangkit berdiri. Kita sekarang mau kembali memuji Tuhan lagi. Kita mau nyanyi Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sekali lagi, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Yuk kita katakan apa? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi ya, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Sekali lagi, baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Apa? Tuhan Yesus baik. Silakan duduk. Yuk, sekarang karena kita sudah menyatakan bahwa Tuhan Yesus baik, sekarang kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyatakan bahwa kita mau menjadi anak Tuhan yang selalu cinta Tuhan. Kita nyanyikan, Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita bangkit berdiri. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Bapa, benar Tuhan, kami ingin menjadi anak-anak yang selalu mencintai Engkau, selalu setia kepada Engkau, karena Engkau sudah terlebih dahulu menyayangi kami, memberikan segala berkat-Mu untuk setiap kami. Dan pada pagi hari ini, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk memuji Tuhan bersama. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami berdoa untuk ibadah pada pagi hari ini. Kiranya ibadah ini dapat menjadi berkat untuk setiap kami. Pimpin ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri karena kita masih mau lanjut memuji Tuhan. Kita mau menyanyikan, ada satu sahabatku yang setia, namanya siapa? Yesus. Oke, yuk kita nyanyi. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku.
mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk sungguh-sungguh lagi datang kepada Tuhan. Kita mau angkat satu penyembahan bicaramu. Kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu. Ku menyembahmu, tersungkur ku di kakimu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku.
Tuhan udah pimpin kebaktian kami dari awal hingga pertengahan ini Tuhan. Sebentar tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin kami juga Tuhan, dari awal kami mendengarkan firman Tuhan hingga sampai pada akhirnya. Berkati juga Tuhan kakak-kakak kami yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan kakak-kakak kami sesuai dengan kehendak Tuhan dan bisa menjadi buah untuk kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Bertemu lagi dengan Kak Hansen, bertemu dalam kasih setia yang Tuhan berikan. Kakak percaya, meskipun dalam situasi saat ini yang masih pandemi, yang masih merajalela, Tuhan Yesus pasti selalu menyertai adik-adik semua, selalu menyertai adik-adik dan keluarga dalam kondisi, dalam kesulitan apapun yang adik-adik hadapi. Hari ini kita akan membahas mengenai kesetiaan. Kalau arti dari kata setia itu adalah tetap teguh, berpegang pada janji. Jadi kalau bicara mengenai kesetiaan, tentunya itu berhubungan dengan janji. Jadi kalau kita berbicara mengenai kesetiaan kita kepada Tuhan, tentunya ada sesuatu janji yang Tuhan berikan kepada kita dan kita harus memegang sesuatu yang Tuhan minta. Kita lihat dari Amos 3 ayat 3. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Nah, dari firman Tuhan ini menyatakan kalau orang nggak bisa berjalan bersama-sama kalau tidak berjanji. Nggak mungkin mempunyai satu tujuan kalau nggak ada perjanjian. Atau malah mungkin yang berjanji cuma satu pihak saja. Ya pasti nggak akan nyambung ya. Misalkan adik dan adek berencana untuk pergi ke Jakarta. Mereka belum janjian, belum ngomong nih pakai kendaraannya apa. Pastinya mereka akan kebingungan. Coba kita bayangkan, adik berencana pergi pakai kereta api. Adek berpikir, naik travel saja, kan lebih simpel. Mereka bisa sampai Jakarta, tapi gimana caranya berangkat bersama? Naik kereta bareng, lah adik naik kereta, adiknya naik travel. Boro-boro bisa bareng, duduk bersebelahan. Jangan-jangan perginya juga nggak sama jamnya. Adik pergi jam 7 pagi, sedangkan adek perginya jam 7 malam. Atau yang lebih parah lagi, kalau nggak janjian perginya kemana, cuma bilangnya, ayo kita pergi bareng. Adi perginya ke Jakarta, adek malah pergi ke Semarang. Nggak nyambung toh. Ya, sekarang bagaimana dengan hubungan antara Allah dengan umat yang dipilihnya? Tentunya semua ini harus ada janji dari dua pihak. Supaya kita bisa bersama-sama berjalan dengan Allah. Kita lihat dari Ulangan 6 ayat 1 sampai 5. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan, Allah nenek moyangmu, kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya.
Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dari firman tadi, Allah menjanjikan berkat. Allah menjanjikan sesuatu hal yang luar biasa untuk diberikan kepada bangsa Israel, kepada umatnya. Tapi Tuhan juga meminta sesuatu, yaitu supaya umatnya setia kepada Allah. Dalam ayat yang lain kita bisa lihat dari 2 Timotius 2 ayat 11 sampai 13. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Di ayat ini ada sesuatu hal yang berbeda. Manusia bisa tidak setia, tapi Allah itu setia. Meskipun manusia sering tidak setia, seringkali meninggalkan Allah, Allah tetap setia pada perjanjiannya. Jadi, segala yang Allah pernah janjikan kepada manusia, pasti akan tetap ditepati oleh Allah. Karena Allah kita adalah Allah yang setia. Cuman syaratnya manusia harus berbalik. Kalau tadinya tidak setia, dia harus berbalik dan setia kepada Allah. Apa yang terjadi kalau kita tidak setia kepada Allah? Kita lihat sama-sama dari Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah, ternyata ketidaksetiaan kepada Allah dikatakan sebagai musuh Allah. Untuk itu, sangat penting untuk kita belajar menjadi setia kepada Allah, memiliki kesetiaan kepada Allah. Kita sama-sama lihat dari 1 Samuel 12 ayat 24a. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Ini adalah firman pengajaran yang disampaikan oleh Nabi Samuel kepada bangsa Israel. Yang pertama, takut akan Tuhan. Yang kedua, setia beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan dengan setengah hati ya. Firman Tuhan katakan kita diminta untuk setia beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan yang terakhir, dari perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Kita lihat dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi
dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Nah, jadi dari firman Tuhan ini jelas mengajar kita kalau kesetiaan berhubungan dengan tanggung jawab dalam menjalani kehidupan kita, berhubungan dengan tanggung jawab untuk kita mengembangkan kemampuan dan pengetahuan kita. Kita diminta untuk berpegang teguh pada janji, menjadikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan sebagai Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Kemudian kita harus takut akan Tuhan dan setia beribadah dengan segenap hati, tentunya dengan tekun berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Kemudian bertanggung jawab pada tugas dan kepercayaan yang diberikan kepada kita. Kemudian mengembangkan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita dan memberikan kemuliaan atas kemampuan itu kepada Tuhan. Dan yang lainnya yang juga penting, kita harus melaksanakan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita.
melayani pekerjaan Tuhan dengan rajin dan setia. Demikian firman Tuhan hari ini. Ayat hafalan kita ambil dari 1 Samuel 12 ayat 24a. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sekali lagi, 1 Samuel 12 ayat 24a. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Ya, demikian firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami belajar tentang kesetiaan. Kami belajar untuk setia kepada Tuhan. Karena Engkau Allah yang setia kepada kami, Engkau Allah yang setia kepada umat manusia. Ajar kami juga untuk setia kepadamu, untuk beribadah, untuk melakukan yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Ajar kami untuk setia kepadamu, sehingga Engkau memberikan yang terbaik pada kami, yaitu berkat keselamatan yang Engkau sediakan buat kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.